Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarlin Utami, NIM 22002237. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pendekatan sistem. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah metode untuk menganalisis masalah dengan memandangnya sebagai keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen saling berinteraksi. Pendekatan ini membantu memahami hubungan antar elemen dalam suatu sistem dan dampak perubahan pada satu bagian terhadap keseluruhan sistem. Dalam manajemen, pendekatan sistem memungkinkan pengambilan keputusan untuk melihat organisasi sebagai entitas yang saling berhubungan, bukan sekedar bagian terpisah. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pendekatan sistem. Pendekatan sistem bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah kompleks dengan menyatukan elemen-elemen yang saling berinteraksi, serta mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar bagian sistem. Fungsi pendekatan sistem meliputi pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, merancang kebijakan yang seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian, serta mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan agar organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi secara cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu prinsip pendekatan sistem. Yang pertama, keseluruhan atau holistik. Pendekatan sistem menganggap objek yang dianalisis sebagai suatu keseluruhan yang utuh, bukan hanya sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Yang kedua yaitu interdependensi, di mana komponen-komponen dalam suatu sistem saling bergantung satu sama lain. Setiap bagian berinteraksi dan berkontribusi terhadap fungsi sistem secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu tujuan, di mana sistem selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan semua bagian sistem bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, adanya batasan sistem. Setiap sistem memiliki batas yang membedakan bagian dalam sistem tersebut dari lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan sistem. Yang pertama itu kompleksitas. Sistem seringkali sangat kompleks, terdiri dari banyak elemen yang berinteraksi. Pendekatan sistem berusaha mengelola dan memahami kompleksitas ini dengan mengidentifikasi hubungan antar bagian dan memetakan keseluruhan struktur. Yang kedua yaitu adanya adaptasi, di mana sistem harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar sistem. Ini mencakup kemampuan untuk berubah dan berkembang seiring waktu. Yang ketiga yaitu adanya interaksi antara sistem dan lingkungan, di mana sistem tidak hanya berinteraksi dengan elemen-elemen internal, tetapi juga dengan lingkungan eksternal yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem tersebut. Yang keempat adanya keterbukaan, di mana sistem seringkali bersifat terbuka, artinya mereka menerima masukan atau input dari lingkungan dan mengeluarkan hasil atau output yang mempengaruhi lingkungan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.